Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah Kepabeanan dan Cukai. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan yang ke-9 atau pertemuan kedua setelah UTS ini. Materi kita hari ini adalah tentang konsep pidana dan penyidikan. Nah, kenapa saya membuatkan video seperti ini untuk kalian tonton? Tujuannya supaya kalau misalnya kalian lupa atau tidak mengerti, kalian bisa membuka lagi video ini untuk ditonton dan untuk didengarkan penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu untuk kalian bisa mengerti lebih dalam lagi tentang kepabeanan dan cukai, terlebih khusus untuk materi kita yang kali ini. Tidak ada alasan khusus kenapa untuk materi ini, hanya karena pengen coba aja. Oke, let's start. Kalau minggu yang lalu kalian sudah sempat belajar tentang ini, konsep banding, ya, konsep keberatan dan konsep banding. Ketika misalnya seorang importer itu dia merasa tidak terima dengan penetapan tarif atau nilai pabean yang ditetapkan oleh petugas bea cukai. Oke, itu sudah dibahas, sudah dijelaskan, dan sekarang kita ke konsep pidana dan penyidikan. Jadi di dalam kegiatan ekspor dan impor pun tidak terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang mungkin, atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mau melawan peraturan, yang tidak mau menuruti peraturan, sehingga mau mencari jalan gampang agar mungkin bisa tidak membayar bea masuk dan lain-lain. Jadi ada berbagai macam pelanggaran yang dibuat oleh berbagai macam pihak, ya. Jadi di sini untuk pidana kepabeanan itu dijelaskan bagian pidananya dulu. Pidana kepabeanan itu ada di sini ada yang pertama, ada penyelundupan di bidang impor dan penyelundupan di bidang ekspor. Apa saja mereka? Jadi, setiap orang yang mengangkut barang yang tidak tercantum dalam manifest barang itu, membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin, itu termasuk di dalam penyelundupan di bidang impor. Dan sesuai dengan yang sudah tertulis di sini, membongkar barang impor, terus menimbun barang impor di tempat selain yang diizinkan. Ingat, ada peraturan bahwa barang impor itu hanya boleh disimpan di mana, kalian sudah tahu. Terus menyembunyikan barang impor dengan melawan hukum, mengeluarkan barang impor yang belum selesai kewajiban pabeannya yang mengakibatkan kerugian negara, mengangkut barang impor dari TPS TPB yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan, dan dengan sengaja memberitahukan salah tentang jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean. Jadi semua tindakan-tindakan ini itu diklasifikasikan sebagai penyelundupan di bidang impor. Jadi petugas bea dan cukai ini, selain mereka mungkin mempelajari tentang bagaimana cara menghitung bea masuk dan lain-lain, mereka juga harus tahu tindakan-tindakan apa saja yang termasuk di dalam pelanggaran di bidang ekspor maupun impor. Jadi contohnya yang ini adalah penyelundupan di bidang impor. Sedangkan kalau yang di bidang ekspor, mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. Jadi pemberitahuan pabean itu merupakan salah satu syarat utama dalam kegiatan dalam tata laksana ekspor. Nanti kita akan belajar tentang tata laksana ekspor, sama rumitnya dengan impor juga, sama ribetnya. Jadi nanti kita akan lihat, pasti akan kalian temui di sana tentang pemberitahuan pabean. Terus yang kedua juga sengaja memberitahukan salah. Jadi memberikan informasi yang salah itu adalah sebuah kejahatan, ya teman-teman. Jadi memberitahukan informasi yang salah
apalagi di kasus kita ini adalah di bea cukai, tentang jenis dan atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean yang menyebabkan tidak dipungutnya pungutan ekspor. Kalau tidak dipungutnya pungutan ekspor kan artinya tidak ada pemasukan untuk negara atau mengakibatkan kerugian negara. Jadi itu termasuk di dalam kejahatan. Terus yang ketiga, memuat barang ekspor di luar kawasan pabean, membongkar barang ekspor, mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah, outward manifest. Jadi tidak boleh misalnya kamu petugas kapal yang akan mengangkut barang, terus kamu sudah mengangkut barang tanpa dilindungi dokumen, itu kamu termasuk ke melakukan pelanggaran di bidang ekspor. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Penyelundupan impor atau ekspor mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda lebih berat. Ingat itu. Apalagi kalau penyelundupan dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana ditambah 1/3 dari pelaku biasa. Ditambah 1/3. Jadi karena mereka adalah law enforcement-nya, seharusnya mereka menegakkan hukum tapi mereka malah melakukan kejahatannya, maka hukumannya jauh lebih tinggi. Oke, lihat di sini, ini sudah diklasifikasikan berdasarkan kegiatan-kegiatannya. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen yang palsu. Terus yang kedua ada membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data. Masih ingat kan yang pelajaran kita yang sebelum mid semester itu ada tentang audit? Nah, di bagian audit itulah yang akan ditemukan apakah ada kepemalsuan kah atau seterusnya. Terus memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, jadi harus jujur, menimbun, menyimpan, dan seterusnya. Nah, di sini ada juga yang tipe pelanggaran lainnya. Jadi setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem komputer di bidang kepabeanan. Jadi jika kamu memiliki kemampuan di bidang hacking, jangan mengakses secara tidak sah sistem komputer di bidang kepabeanan ya. Itu akan mengakibatkan pungutan negara tidak terpenuhi atau tidak dipenuhi oleh si eksportir atau importir. Jadi maksud dengan mengakses yaitu tindakan atau upaya dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan. Ini maksud dengan login, memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik. Padahal kamu tidak punya hak untuk mengakses sistem itu, tapi kamu masuk secara ilegal. Makanya itu juga termasuk ke dalam sebuah kejahatan. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan. Jadi segala pembukuan, bukti kirim dan lain-lain itu harus disimpan baik-baik sebagai bahan untuk diaudit nantinya. Menghilangkan, menyetujui atau turut serta dalam penghilangan keterangan dan lain-lain. Jadi di sini yang dilihat ini ada beda-beda objeknya ya. Jadi kalau di sini kan musnahkan, memotong buku catatan. Terus di sini juga sama, dokumen pelengkap pabean, catatan dan seterusnya. Kalau di sini ada tindakan pelanggarannya atau pidana kepabeanannya, membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang dipasang oleh pejabat bea cukai. Jadi maksud merusak adalah merusak secara fisik
atau melakukan perbuatan yang mengubah fungsi segel atau tanda pengamannya. Di slide selanjutnya ini ada skema gimana prosesnya. Jadi ini PPJK, dia melakukan pengurusan, kan? PPJK itu apa? Jadi PPJK ini melakukan pengurusan untuk adanya pemberitaan pabean. Apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya. Jadi berlaku terhadap si PPJK ini apabila dia melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana. Nah, di slide berikutnya ini untuk barang-barang sebagai berikut: barang X penyelundupan impor, barang tertentu yang dari tindak pidana itu dirampas untuk negara. Jadi sering kalian lihat mungkin di berita ada mereka mendapatkan barang-barang ini, ada yang dirampas untuk negara, entah mungkin dilelang dan sebagainya. Ada juga yang memang dihancurkan atau dimusnahkan. Seperti kalau misalnya narkoba, obat-obatan atau apa, itu kan tidak bermanfaat, makanya dimusnahkan. Sedangkan mungkin kalau yang bermanfaat, yang penting itu dirampas untuk negara. Terus di sini juga ada sarana pengangkutan untuk tindak pidana. Sarana pengangkut untuk tindak pidana impor ataupun ekspor dapat dirampas untuk negara gitu. Jadi sarana pengangkutnya, entah dia kapal, kapal dan lain-lain. Nah, sama seperti setiap kejahatan pada umumnya, ada namanya tanggal kadaluarsa. Jadi, untuk tindak pidana kepabeanan sendiri tidak dapat dituntut kalau udah kadaluarsa, udah melewati 10 tahun atau udah kadaluarsa. Jadi hitungan 10 tahunnya itu dihitung dari sejak diserahkannya pemberitahuan pabean atau sejak terjadinya tindak pidana. Jadi kalau sudah 10 tahun dan tidak diproses atau mungkin tidak selesai, maka dia tidak dapat dituntut lagi. Sama pada kasus-kasus pada umumnya. Tapi nggak tahu kalau kasus pada umumnya itu berapa lama batasan waktunya. Berikut ini ada tentang ketentuan penyidikan. Jadi penyidikan itu dilakukan oleh pegawai PNS DJBC. Jadi pegawai negeri sipilnya Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi mereka diberi wewenang untuk untuk melakukan penyelidikan tindak pidana tersebut. Jadi memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Nah, perhatikan di sini ada sanksi untuk pegawai. Jadi jika pejabat bea cukai menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluar yang tidak sesuai dengan undang-undang, kan udah ada peraturannya. Ingat, untuk masuk untuk barang impor, barang ekspor itu pun ada peraturannya. Kalau si pejabat itu menetapkan bea masuk atau bea keluar tidak sesuai dengan undang-undang, maka mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara dan akan dikenakan sanksi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, gimana kalau ada dicurigai tindakan pidana itu di bidang kepabeanan itu menyangkut sama pegawai dari Ditjen Bea dan Cukai. Jika terjadi seperti itu, misalnya dicurigai siapa kek, Pak Bambang, dicurigai melakukan sesuatu yang melanggar peraturan atau undang-undang bea cukai, maka Menteri Bu Sri Mulyani di sini menugaskan unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pegawai. Tata cara pemeriksaannya diatur dengan peraturan menteri.
Kalau tadi kan hukumannya kalau misalnya dia terlibat dalam kejahatan, terlibat dalam pelanggaran undang-undang bea cukai ini. Kalau di sini ada reward untuk pegawai yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan. Jadi berhak memperoleh premi atau jumlah premi 50% dari sanksi administrasi berupa denda dan atau hasil lelang. Dalam hal hasil tangkapan berupa barang yang dilarang dan atau dibatasi tidak boleh dilelang, dasar preminya ditetapkan oleh menteri. Jadi kalau misalnya ada barang yang kita udah pesan terus ternyata itu barang yang dibatasi atau tidak boleh dilelang, maka ada dasar preminya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ya, jadi sampai sedemikian jauh bagian untuk konsep kepabeanan ini yang bagian terakhir, reward untuk pegawai atau bagian SDM ini. Kita akan lanjut di materi berikut, tapi untuk saat ini kita berhenti di sini dulu. Jadi silahkan ditonton, silahkan dinikmati, mudah-mudahan membantu. Terima kasih.